Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan dan kita amati apa yang ada di sekeliling kita saat ini, di tengah masyarakat kita saat ini, kita mendapatkan fenomena-fenomena yang menjadikan kita semua sangat memprihatinkan. Sekian banyak bentuk kesyirikan, sekian banyak bentuk kezaliman, sekian banyak bentuk kejahatan atau kemaksiatan yang dengan begitu mudah kita temukan di sekitar kita. Contoh, praktik kesyirikan sudah menjadi suatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang, bahkan dukun, paranormal, bahkan tukang ramal, ataupun ahli zodiak dan orang semacam mereka yang jelas melakukan praktik kesyirikan, dianggap sebagai tokoh panutan yang memiliki tempat terhormat di tengah para masyarakat. Contoh lain di antara saudara-saudara kita sudah tidak bisa lagi menghargai nyawa seseorang, tidak bisa menghargai harta orang lain, bahkan tidak bisa menghargai kehormatan manusia yang lain. Anak-anak yang dirahmati Allah, semua itu karena mereka telah meninggalkan agama yang hanif, yaitu agama Islam. Mereka hanya menuruti hawa nafsu, terperdaya dan tertipu oleh hawa nafsu mereka, bujuk rayu setan, dan serta gemerlapnya kehidupan dunia ini. Di sisi lain, di antara kaum muslimin sendiri tidak lagi memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap saudaranya sesama muslim. Tidak peduli dengan kejadian dan kondisi yang ada, sehingga segala bentuk kemungkaran semakin hari semakin subur, dan sebaliknya segala bentuk kebaikan mulai terkikis dan terasingkan di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang selalu ingin konsisten dan istiqomah menjalankan agama dengan benar menjadi asing di tengah masyarakatnya. Sikap keislaman yang baik terkesan batil, dan begitu juga sebaliknya, yang sunnah dan yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dianggap sebagai sikap beragama yang ekstrim, dan sebaliknya yang bid'ah dianggap sebagai jalan kebenaran yang sejati. Semua itu adalah karena yang menjadi tolak ukur beragama adalah perasaan dan keridhaan manusia, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, Rasulullah SAW telah memperingatkan kita semua dari sikap timpang. Sebagaimana sabda beliau, "Manil tamsa ridallahi sakhatin nas, kafahullah mu'natan nas, wa manil tamasa ridan nasi sakhatallah wa qallahu Allah ilan nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan mengacukan kebencian manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkannya dari beban manusia. Dan barang siapa yang mencari ridha manusia dengan mengesampingkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menguasakan manusia atas dirinya. Hadis riwayat Tirmizi. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebegitu hebat kemungkaran yang telah dianggap biasa di tengah masyarakat kita, sampai yang baik menjadi yang dianggap aneh. Orang yang rajin sholat berjamaah juga dianggap aneh. Kaum muslimin, kaum muslimah, ya kaum perempuan yang mengenakan hijab sesuai dengan syariat Islam juga dianggap aneh. Rajin ke tempat-tempat pengajian atau majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim juga dianggap aneh. Dan semua yang sebenarnya adalah tepat sebagaimana yang diridhai Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu yang aneh dan asing di tengah-tengah masyarakat kita. Maka sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal Islam ghariban wa satajibu kama bada'a gharibana. Maka sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad dan Muslim, yang artinya Islam mulanya dianggap aneh atau asing,
dan akan kembali dianggap asing seperti semula. Maka kabar gembira bagi orang-orang yang dianggap aneh atau asing itu, yaitu orang-orang yang memperbaiki atau menjalankan dengan baik perkara-perkara sunnahku yang telah dirusak orang-orang setelahku. Selamat datang di MTS Muhammadiyah 1 Malang. MTS Muhammadiyah 1 Malang berasal dari PGAL, Pendidikan Guru Agama Lengkap, berdiri pada tahun 1954 yang berada di Jalan Bandung, dan pada tahun 1978 berpindah lokasi ke Jalan Baiduri Sepah 27, Tlogomas, Malang. Anak-anakku sekalian, hal ini hendaknya menjadikan kita berintrospeksi diri. Hendaknya kita menjadikan diri kita untuk memeriksa diri kita dan berusaha menjadikan diri pribadi, keluarga, dan lingkungan kita, lingkungan sekitar kita untuk selalu menjaga kemurnian agama dan dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan mencegah setiap bentuk kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dalam hadisnya yang artinya perumpamaan orang-orang yang teguh dalam menjalankan hukum-hukum Allah dan orang-orang yang terjerumus di dalamnya adalah seperti sekelompok orang yang berada di dalam sebuah kapal. Ada yang mendapatkan tempat di atas yang melewati orang-orang yang di atas dan yang memperoleh, dan ada juga yang memperoleh tempat di bawah. Sedangkan yang di bawah jika mereka berkata, lebih baik kita melobangi tempat di bagian kita ini, bagian bawah, supaya tidak mengganggu kawan-kawan kita yang ada di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka jika mereka yang di atas membiarkan orang-orang yang di bawah melakukan hal itu, pasti binasalah semua yang berada di dalam perahu tersebut. Namun apabila mereka mencegahnya, mereka semua akan selamat dari perahu tersebut. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, jika kita renungkan dalam perumpamaan yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini, maka kita akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang keutamaan mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan jahat dan mungkar, yang kita kenal dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Mendiamkan maksiat boleh jadi akan menyebabkan kemaksiatan menjadi sesuatu yang bagus dalam pandangan masyarakat yang luas.
sehingga sebagian masyarakat akan meniru. Sebagian masyarakat akan meniru perbuatan maksiat tersebut karena menganggapnya sebagai sesuatu yang bagus. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah yang paling utama, yang akan menjadikan jalan keselamatan dan menghindarkan diri dari murka Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Amar ma'ruf nahi munkar harus tegak dalam segala tataran masyarakat, baik sosial, individu, keluarga, masyarakat nasional, bahkan internasional. Kita harus senantiasa ingat bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberuntungan bagi hamba-hambanya yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam surat Al-Imran ayat 104 Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Apa janji Allah bagi orang-orang tersebut? Mereka adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dan yang terakhir adalah kepedulian kita untuk merubah kemungkaran adalah salah satu di antara barometer keimanan yang ada pada dalam hati kita ini. Kepedulian kita untuk merubah kemungkaran adalah salah satu di antara barometer keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan basirah, kekuatan hati, kekuatan ilmu, kekuatan lisan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dan yang munkar. Kemudian kita bersama-sama menegakkan yang ma'ruf dan memberantas segala bentuk kemungkaran kebatilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai mukmin sejati, melimpahkan rahmat bagi kita semua, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, hanya inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.